Halo, jumpa lagi dengan Pak D dan masih di channel YouTube-nya Teman Trading. Ini kita akan menyampaikan forecast weekly analysis untuk minggu depan, yaitu Senin sampai Jumat di tanggal 6 sampai dengan 10 Maret 2023, di mana pada minggu besok itu market akan volatilitasnya tinggi. Kenapa? Banyak berita-berita atau spek yang dilakukan oleh Federal Fed itu sendiri, mulai Selasa sampai dengan Kamis itu ada Fed testimoni, dan Jumatnya ditutup dengan non-farm payroll, ya seperti biasa. Saat US Open itu memang gerakannya luar biasa. Ini kita akan bahas pair favoritnya, pair komoditi, yaitu gold atau XAUUSD. Ini kita akan mencoba dengan sudut pandang do teori dan gelombang Elliott Wave untuk mengetahui jangkaan harga mau kemana. Pertama-tama apa yang kita lakukan di sini, kita lihat kalau gold itu pada mayor time frame-nya masih up dan turunnya itu bisa kita katakan sebuah koreksi atau pullback itu sendiri, dimana kita bisa mengindikasikan kalau ini trennya dan turunnya adalah sebuah korektif. Oke, sampai di sini. Karena market itu berjalannya tidak lurus, ada zigzag di situ, maka di sini kita pakai pendekatan do teori dan Elliott Wave itu sendiri. Udah, pertama-tama kita kunci saja, asumsikan kalau ini hanya korektif dari kenaikan, berarti kita harus mengetahui jangkaan normal korektifnya itu sampai di mana kan gitu. Jadi korektif itu bisa diukur, ada toolnya yaitu Fibo retracement, Fibo standar, dimana laba-laba korektif nanti akan terdeteksi di angka-angka Fibo itu, yaitu 38, 50 dan 61%. Oke, sebelum kita melakukan pengukuran Fibo, kita pahami karakter korektifnya itu sendiri. Jadi, pada umumnya korektif itu adalah kalau trennya itu full structure, jadi wave 1 sampai 5, korektifnya ABC. Katakanlah di sini itu trennya sudah ini tren dan ini turunnya korektif, kita mencoba menggambar jangkaannya korektif itu sendiri. Di sini korektifnya coba kita mencoba pakai jangkaan korektif, ini A, ini B, dan ini C. Bisa di sini, bisa di sini. Ya udah, di sini aja, di nilai tengah aja. Oke, terus kita pahami korektifnya. Korektif itu sendiri ada bentuk keseimbangan. Di saat ABC itu A-nya itu misalkan panjang, W panjang itu diwujudkan dengan 5 structure, berarti
di sini ada 5 struktur. Potensi A ke B nya juga ada 5 struktur, B ke C nya ada 5 struktur juga. Demikian juga dengan 3 struktur. 3 struktur itu A, B, C. Ini misalkan di A nya itu sendiri ada A, B, C itu ya. Ini sebagai contoh saja. Dan potensi B nya itu juga A, B, C. C nya itu sendiri juga A, B, C. Oke. Karena di sini sudah A nya itu sudah terbentuk, dikatakan terbentuk karena dia membuat swing low, jadi membuat higher low. Berarti di sini memang A nya itu panjang, berarti 1 2 3 4 5. Dan kita asumsikan A ke B itu ada juga ada full structure 1 2 3 4 5. Sedemikian juga B ke C nya. Itu kira-kira sudut pandang kami. Di sini sudah saya tandai level-level pentingnya, yaitu support resisten, dan level-level angka penting tahunnya. Kalau yang rectangle biru ini adalah support resisten. Oke, pertama-tama kembali seperti yang kita utarakan awal tadi. Ini kita hapus dulu ABC-nya, yang penting kita paham. Sekarang kita ukur korektifnya ini. Jadi global korektifnya itu maksimal sampai mana kita ukur pakai Fibo. Dari low-nya, dari swing low-nya ini sampai high-nya, terendah dan tertinggi. Ya, di sini berarti trennya itu sudah kita akomodir secara Fibo-nya. Oke, sini di dalam level-level korektif itu ada level 38, 50 dan 61,8%. Ini adalah round number-nya, karena ini sudah sampai 38 dan broken market itu mengalami kenaikan dan membentuk lower high. Kita asumsikan maksimal koreksi nanti di sini. Selama market itu masih duduk di sini, penurunannya nanti masih dalam ranah koreksi itu sendiri. Oke, kita kunci dulu itu dan kita hapus. Yang kita tahu ini adalah level 50 sampai 61,8%-nya kenaikan ini. Jangan salah, kenaikan ini. Terus kita kembalikan lagi jangkaan korektifnya itu sendiri. Ini adalah A dan B. Karena ini panjang, maka kita ambil yang terpanjang dulu, yang tertinggi, walaupun tindakan kita itu nanti bisa di sini. Oke, dan C itu sendiri. Oke, sini ganti warna. Oke, kalau kita sudah bisa memahami arah HTF-nya, kita turunkan ke TFH4. Jadi di sini kita sudah tahu kalau higher low ini, higher low A-nya ini sudah terbentuk dan potensi market itu menuju B, dan itu yang potensi loh ya. Ini karena semuanya itu hanya sebuah analisa, bisa salah bisa benar, minimal kita sudah mempunyai plan ke depannya, dan plan itu wajib kita harus disiplin dengan plan kita
supaya kita nggak greedy, supaya kita kesabaran kita teruji dengan adanya membuat trading pair di awal-awal sebelum market itu buka. Oke, sekarang kita turunkan TF. Yes, ini kelihatan. Oke, kelihatan sekali ini. Terus langkah berikutnya apa? Dan ini yang saya katakan di depan, A-nya itu membuat full structure dan potensi B-nya juga full structure, demikian juga C-nya. Nah, sekarang kita bahas yang swing A ke B-nya. Oke, apakah dia sudah ada tanda-tanda sampai wave berapa? Oke, di sini langsung kita gambar jangkaannya. Tujuannya B ini kita nggak akan kemana-mana terlalu jauh. Tujuannya B ini dan dia membuat wave yang mungkin kalau bisa kita tarik ke sini, ini ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita gambar ini. Satunya, oke, ini duanya, low-nya ini, tiganya, 4 dan kelima menyempurnakan swingnya B itu sendiri. Oke, ya, kita tangkap itu dulu. Yes. Dalam aturan sebuah wave berarti kita itu mempunyai, kenapa 4 ini di sini? Karena yang jelas 4 itu minimal itu sama, tidak boleh melebihi high 1 itu ya. Ini sudah kita bisa identifikasi, berarti di situ adalah support, resisten, wave 1. Oke, yes, resisten wave 1 mungkin bisa kita kecilkan, kita tarik ke kiri saja biar kita nggak repot, yang penting kita tandai. Ya, apa langkah selanjutnya? Sekarang kita lihat dalam bentuk globalnya supaya clear ya. Jadi secara korektif B-nya market itu kita prediksi akan membuat bull structure. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, berarti harga itu potensi ke sini besar. Karena wave 3 itu wave terpanjang atau wave yang tidak boleh menjadi yang terpendek dari 3 dan dari 1 dan 5-nya itu sendiri. Makanya ini adalah sebuah tren. Terus kita ukur secara swing daily-nya terakhir dulu. Oke. Yes. Ini tadi kita ukur trennya ini dan ini koreksi, dan penurunannya dari higher high membuat higher low ini adalah sebuah tren itu sendiri. Jadi untuk memastikan supaya wave ini mungkin banyak daya dukung,
Jadi ini tren turun naiknya itu akan menjadi sebuah korektif itu sendiri. Oke, di sini kita tarik karena kita akan menarik tren turun, kita tarik sesuai arah tren. Oke, ini kita sudah dapat, kita persisikan supaya kita lebih enak nanti, karena ini hanya untuk daya dukung saja. Jadi kita sudah melihat yang tadi ini trennya dan ini turunnya, dan ini menjadi trennya itu sendiri, dan kenaikannya adalah sebuah korektif. Oke, sekarang tingkat korektifnya di mana? Semua kita tahu ada 38, ada 50, dan ada 61. Jadi di sini lebih baik kita tandai saja supaya nanti enggak top down analisisnya juga enak. Di sini ada level 50-nya. Ini kira-kira saja ya teman-teman. Yang penting tidak terlalu meleset jauh dari levelnya. Oke. Ya, kita sudah mempunyai 3 level itu dan figunya kita hapus. Oke, berarti ini menjadi tren itu sendiri dan naiknya kita ukur sebuah korektif. Jadi di sini kenapa kita pengukuran itu? Ya karena satu, sebuah korektif itu maksimal korektif kan di 161 di saat harga di 61%, 61,8%. Di saat harga itu broken level itu berarti potensi korektifnya sudah mulai melemah dan market condong akan penerusan tren. Nanti kita bahas lagi untuk pengambilan tindakannya. Oke, ini ya, ini 38-nya. Maaf, 50-nya, 50%-nya. Yang paling bawah 38. 38,2%. Oke, setelah itu kita tahu sekarang mulai kita prediksi jangkaannya. Oke, tadi yang ini potensi membuat struktur komplit, dan di sini level korektif pertama, level korektif kedua, level korektif ketiga. Di sini perlu saya sampaikan, berarti kita itu harus cari sesuatu di 3 level ini, dan dengan catatan bila level ini nanti di broken, nah, otomatis dia akan potensi membuat higher high ini, apalagi close candle daily-nya di atas level-level kedua level ini, support resistance weekly dan level 2021 open itu sendiri. Harga potensi masih akan ke sana. Kita kesampingkan itu dulu karena ranah kita itu masih ranah ABC itu sendiri. Nanti biar komplitnya itu baru kita mikir ke sananya. Yang penting kita harus paham dulu. Di sini berarti potensi harga nanti kalau broken level 61 kita tunggu dia broken level ini, dan potensi itu harga itu ke sana. Jadi ini level balance. Jadi di situ itu level keseimbangan. Jadi nanti gimana cara eksekusinya? Berarti kalau di level keseimbangan itu kita monitor reaksinya.
bisa sell dan bisa pay. Itu level keseimbangan atasnya, dan ini untuk level sell. Oke, di sini. Nah, kenapa kita kok dua arah? Ya iya, karena di sini karena market itu dinamis dan ada dua arah transaksi. Kalau kita hanya terpaku di dalam satu plan, hanya menjadi seller atau buyer, nanti di saat market berkata lain, kita malah bingung di market. Jadi kita pahami dulu level-level keseimbangan. Oke, sekarang level keseimbangan atas sudah, kita ke level keseimbangan yang bawah. Kenapa kok ada level keseimbangan bawah gitu Pak D? Ya karena ini tadi naiknya itu sebuah tren dan turunnya sebuah koreksi, dan ini level maksimal koreksi tadi. Jadi di sini itu level maksimal korektifnya, berarti di situ rangkuman antara level 50 sampai dengan 61,8%. Nah, nanti untuk komparasi webnya nanti saja, yang penting kita tahu. Tujuan kita memasang label ini itu apa? Itu seperti fungsinya label yang di atas kawan-kawan ya. Maksudnya Pak D itu gini, di saat harga ini nanti broken level koreksinya yang seharusnya di sini harga itu naik ke sana dan akan membuat wave 5 komplit dengan adanya higher high-nya ini. Makanya di sini ada level keseimbangan bawah. Mana kalau market itu sudah broken level 61,8, kannya untuk reversal itu besar. Paling enggak targetnya itu low-nya itu sendiri, low di dalam sebuah trend. Jadi angin-angin reversalnya itu sudah mulai ada. Jadi kita tandai sebagai level keseimbangan bawah. Kalau di sini itu ada dua opsi. Dan kita prepare ke sini. Kenapa enggak ke sini ya? Karena ini low, ini adalah sebuah invalidasi up atau validasi down. Ini kita ke low-nya ini. Oke. Ya, jadi saya ulangi lagi, bila koreksinya turun itu maksimal levelnya sini dan akan naik, dan bila level ini dibroken dan ada konfirmasi setelah broken level ini yang notabene-nya ini adalah higher low-nya sebagai level invalidasinya up. Kalau market ini kalau low ini higher low ini dijebol, berarti potensi akan harga itu akan membuat minimal sejajar dengan ini, bahkan potensi membuat lower low itu sangat besar. Demikian juga yang atas, bila level koreksi atas itu dibroken dan harga daily close-nya di atas level penting keduanya ini kan ke kesananya itu ada dan akan menyempurnakan wave itu menjadi wave 5. Jadi kalau boleh saya gambarkan di sini, jadi ini kalau tadi kita memandang tren, sekarang kita sudah ke struktur. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, kira-kira seperti itu. Jangkaannya seperti itu, makanya tidak ada salahnya kita tandai ini. Selama dia membuat higher high, berarti sudah valid, dia akan naik dan membentuk sebuah swing yang disitu potensi menjadi wave 5. Ini kita jelas, kalau market itu mau naik kita itu ambil tindakan di mana, mau turun kita ambil tindakan di mana, nanti sesuai TF-nya. Oke ya, kira-kira
itu. Ini mungkin tak lihatkan di CF besar saja biar tidak begitu. Oke, kita turunkan TF tadi sudah ke H4. Sekarang kita fokus ke struktur yang saya gambarkan dengan garis kuning ini. Berarti ini 1 2 3 4 ke 5, dan 5 itu adalah B itu sendiri. Jadi ini A, ini B. Kita nggak usah mikir yang jauh-jauh dulu karena juga agak masih potensi menyelesaikan ini itu sangat besar. Dan kita tahu web 1 ada di sini dan potensi ini web 4 tidak boleh. Web 4 itu minimal sama dan tidak boleh membuat low di bawah support resisten web 1. Tidak boleh melebihi naiknya web 1 itu sendiri. Oke, berarti kita mempunyai level di sini. Ya. Oke. Ini ternyata belum saya tampilkan. Tampilkan saja. Yes. Oke, kita turunkan, sip. Nah, berarti gini kawan-kawan ya. Ini juga level koreksi, level koreksi, level koreksi. Ya, kita karena di sini potensi membentuk wave 3 itu ada dan 2 ketiga itu tren. Dan kita kalau ambil B di sini juga sudah ketinggalan. Lebih baik nunggu saja di sini karena potensinya sebenarnya lebih prepare nunggu di sini untuk B, karena kalau sell di sini itu korektif, kalau B di sini tren dengan harapan harga menyempurnakan itu. Makanya ini biar valid dulu membuat swing, apalagi sampai di sini ini turun koreksi dan kita memanfaatkan 4 ke 5-nya itu tren dengan swing yang lebih panjang. Oke, tinggal style masing-masing cocokkan nanti apakah dengan PA-nya melihat apa, dengan technical analisisnya membuat apa, melihat apa di kirinya kan. Ya, misalkan kita melihat di sini, oke, di sini ada sesuatu, ya kan? Yes, ini sekilas saja. Ini juga ada sesuatu. Yes. Kita akomodir semua daya dukung, maka kita itu bertindak pada level-level yang sudah kita bikin trading plan-nya di awal. Oke, sekarang kita turunkan TF. Sip. Untuk konfirmasi buat top down analisis itu memang diperlukan multi time frame kawan-kawan. Ini oke, sekarang dari segi yang garis kuning itu sendiri, taruhlah ini web 1 2, duanya sudah selesai dan akan menuju 3, 4-nya korektif dan menuju 5. Sekarang untuk skala ini dulu, ini kita bahas komplit. Ini sekarang kita turunkan TF 2 ke 3 ini harus full structure. Jadi ini 1 ke 2 ada 1 2 3 4 5, 1 ke 2-nya korektif, 2 ke 3-nya wajib ada full structure. Kita turunkan CTF kecil, kita lihat M30, nggak apa-apa itu sampai M berapapun boleh, nggak ada yang larang. Tapi kalau untuk saya M30 itu sudah terlalu rendah buat saya. Oke, dah ini saya ganti saja garisnya supaya nanti nggak membuat kita
eh, berbaur antara web besar dan web kecilnya. Sekarang kita fokus yang ini ya. Oke. Yang 2/3 merah itu kita turunkan ke M30. Nanti kalau belum kelihatan bisa ke TF di bawahnya. Oke. Ini harus ada web 5 structure. Oke, coba kita gambarkan. Ini satunya itu sendiri, ini duanya. Oke. Ini potensi 3-nya. Ini 4-nya dan itu 5-nya sendiri dalam minornya. Oke. Kita ganti yang kuning. Oke, kita fokus ke kuning saja. Yang roadmap besarnya itu yang biru muda, yang minornya merah, mikronya kuning itu sendiri. Ini 1, 2, 3. Ini 3 itu belum begitu valid, karena 3 itu valid kalau sudah membuat higher high dari hack 1 itu sendiri, seperti konsep ini tadi di TF4. Oke, maka dari itu kita nggak ambil tindakan di sini, nggak akan sell di sini, karena potensi web 3 sebenarnya itu di sana. Ini sangat mikro, ini sangat minor sekali. Lebih baik kita tunggu di sini untuk buy dan kita menunggu sell itu di sana, dengan asumsi kita sell korektif dan buy di 4 itu trennya itu sendiri. Oke, kembali ke TFH1 ya, paham ya. Sekarang kita tandai tindakan-tindakan kita akan bertindak di mana. Oke, berarti di sini di dalam sebuah level-level pentingnya itu kita tandai di TF yang agak gede ya, minimal kita paham. Kita monitor B-nya ini. Saya cari dulu toolnya, saya agak kurang familiar dengan tool ini. Ya, sabar ya, kita cari toolnya. Supaya kita enggak untuk jangkaan. Ya nggak apa-apa. Terus kita kembali ke H1, cari yes. Itu ini tadi saya tandai dari sini nanti supaya kawan-kawan nggak bingung. Kita mempunyai level balance, kita tandai CTF kecil saja. Yes.
adalah level balance-nya. Level balance di sini saya indikasikan bisa buy sell itu sesuai reaksi kan. Level balance atas dan di sini level balance bawah. Setelah itu kita akan melakukan tindakan di mana. Oke. Sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, dari M30 kita perhatikan yang kuning ini dulu. Kuning itu sebenarnya minornya merah, jadi antara dua ketiganya, tiganya merah itu harus ada 5 starter, 1 2 3 4 5 itu sendiri. Maka di sini kita nggak akan buy sell dulu ya, karena kita tahu persis jangkaan tiganya itu di mana yang sebenarnya kan itu. Minimal kalau kita tahu jangkaannya kita nggak akan gegabah itu ya. Jangkaan 3 sebenarnya itu di sono, sedangkan di sini itu potensi 3 skala minor. Nanti kalau kita akan sell di sini, walaupun di kirinya itu ada base secara price action atau technical analysis, tapi tidak ada jaminan market itu membuat swing high di sini. Ya, kalau dia langsung nyelonong ke sana kan gitu. Lebih baik kita tunggu di sini untuk buy dan di sini untuk sell. Oke, ini kita hapus saja karena nanti membuat kita akan nggak mengingkari trading plan kalau itu. Kalau menurut saya pribadi, saya buang tandanya supaya saya nggak melihat itu sebagai level entry kan itu loh. Oke, kita langsung ke H1 TF favorit saya, TF terendah saya. Di sini satu kita akan ambil tindakan di mana kita akan asumsikan sell di wave 3 itu dan buy di wave 4 dengan TP ke sana, dan akan sell di sini dengan harapan koreksi itu, dan akan melakukan sebuah konfirmasi untuk buy nanti di sini untuk jangkaan wave 5 besarnya, ataupun akan buy setelah ini broken dengan harapan membuat high baru dan itu juga 5 besar dalam wave skala HTF-nya. Oke, di sini tindakan kita apa? Kita akan mulai coba menandai. Oke, kita pakai label yang mana ya? Oh, ini aja ya. Ini ada CP dan di sini ada QM level dan ya biasanya di sini adalah tahanan seller aja. Ini supply-nya, kita akan sell di level ini ya. Kita akan sell, melihat konfirmasi dan kita akan melakukan tindakan sell di situ. Oke. Ya, kita akan sell di sini dengan asumsi kita sell di wave 3 yang itu kan, dan kita nggak akan sell di sini walaupun lagi-lagi di sini ada level penting juga, tapi kita karena tahu ini wave 3 sebenarnya masih di sini, lebih baik kita lebih bijaksana kita menunggu saja. Memang trader itu sebenarnya profesi yang harus sabar untuk menunggu, dan kita akan buy di situ. Kita akan mencari level buy di situ. Terus sekarang
tindakan kita di level-level ini untuk M30 nya sudah. Sekarang untuk level-level balance tadi gimana Pak D ya? Untuk mengondisikan level balance itu kita itu harus bijaksana sekali dalam arti tertentu. Di level balance ini level balance atas ini, market itu cenderung ada potensi dua arah, karena di satu sisi dia adalah level maksimal korektifnya, kalau di broken berarti potensi harga itu membuat high baru dan melakukan penerusan tren. Demikian juga yang bawah. Apa yang kita lakukan kawan-kawan di sini, jadi kita akan mencari opportunity di sini. Itu tetap kita prepare ke sell-nya, tapi tidak lepas kita memonitor reaksinya dulu, apakah sudah ada sinyal sell ataupun menunggu. Kalau dia memang broken membuat naik baru, kita bisa ambil buy. Di sini saya tulis ya, sell atau buy, itu semua konfirmasi. Kalau di sini itu misalkan pasang PO pun SL-nya ya harus agak-agak tipis saja, karena SL berapapun kalau memang kena SL, memang kalau dia akan membuat wave 5 ya kena gitu kan. Hanya tinggal kita menyikapi setelah kena SL itu gimana, itu aja. Oke, terus kebalikannya yang bawah ini yang sangat kita tunggu. Karena apa ya? Karena harus saya di atas ini kita diberikan pip panjang, kemudian juga bisa buy di bawah ini juga diberikan pip yang sangat luar biasa. Sini kita balik, kita lebih ke buy dan selnya otomatis konfirmasi, dalam arti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Kalau dia itu memang ini lebih yes, jadi kalau dia itu sudah broken level koreksi C-nya itu sendiri, apalagi cross candle-nya itu di bawah low ini, otomatis adalah sudah validasi harga itu akan turun, dan disitulah sebuah reversal itu akan terjadi. Jadi di sini reversal bawah, di atasnya itu penerusan tren besarnya. Itu yang saya sampaikan untuk weekly analisis kita dari Senin sampai Jumat minggu depan 6 sampai dengan 10, supaya kita harus bijaksana. Minimal ada trading plan yang akan kita buat, apa yang akan kita lakukan nanti. Jadi di sini kita ulangi lagi, kita hanya akan mengambil tindakan-tindakan di level-level yang sudah kita ukur dengan daya dukung teorinya itu sendiri. Terus ada kita jangkaan Elliott wave-nya dan secara PA-nya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri saja, sampai jumpa Senin depan. Salam untuk keluarga.